صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقولي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقولي أنت مصباح الصدور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warna desa. Kebetulan hari ini kita lanjut ngebahas sejarah daripada makom keramat Gunung Geris. Dan kebetulan di depan saya ada salah seorang kesepuhan ataupun ketua yayasan daripada keramat Gunung Geris. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Pak Ustadz, terima kasih saya udah bisa silaturahmi dengan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bisa memperkenalkan Pak Ustadz, siapa Pak Ustadz? Nama saya itu kalau nama lengkap Raden Ucu Samsul Hidayat, atau kalau kadang dipanggil Hajiman Samsul gitu, Kang Ucu kita biasa sehari-hari ya. Saya itu di sini tuh berkedudukan istilahnya, kalau sebetulnya saya tuh tidak mengatakan saya juru kunci, sebetulnya tidak, tapi hanya turun-temurun dari orang tua. Kebetulan yang ada di situ saya, jadi ya saya cuma hanya melanjutkan tongkat estafet dari orang tua, yaitu Raden Kaji Sultan Ali Abdurrahman disebut Memejeprah itu gitu ya, yang sebagai dulu juru kunci makam keramat Gunung Gelis ini gitu. Bisa sedikit menjelaskan Pak Ustadz riwayat dari sejarah Gunung Gelis Pak Ustadz? Insya Allah. Ya, terima kasih dari Warta Desa dan kru semuanya yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Terima kasih atas kunjungannya ke tempat kami di sini yang begini adanya, semoga jadi kebaikan untuk kita semua, dan juga dengan melalui Warta Desa ini khususnya di Gunung Gelis ini dapat berkembang dengan baik begitu ya. Ya, pertama kembali kepada silsilah gitu ya. Silsilah ini memang di Gunung Gelis. Nah, Gunung Gelis ini pertama kalau lihat dari dasarnya, Gunung Gelis pasti otomatis identik dengan adanya putri-putri atau wanita yang cantik dulu begitu kan ya gitu. Artinya begitu. Jadi memang Gunung Gelis ini memang ada beberapa Gunung Gelis itu di Sumedang, di Bogor ya, kita yang di sini. Artinya memang di sini tuh kan dulu tuh ada di sini sebagian daripada negara jin di sini itu adalah gitu. Negara jin ya. Makanya di sini dengan simbolnya ada itu gunung sebelahnya Gunung Kasur. Betul. Gunung Kasur di situ kan ada, di atas ada Gunung Kasur di situ, makanya di situ ada batu kasur di situ kan ada. Nah, di sebelah sini itu, maka di sini itu ada istilahnya dulu itu pakilasan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi, makanya ini nyambung ke Tangkuban Perahu. Dayang Sumbi itu istilah ada Sangkuriang, keburangan itu, kesiangan gitu ya. Nah, artinya makanya, dan yang kedua juga para sepuh yang ada di atas Gunung Gelis ini ada memang beberapa kesepuhan wanita, di antaranya yaitu Ibu Mayang Mik. Ibu Mayang Mik
menurut sejarah itu beliau itu salah istrinya Kang Jenderal Cikundul yang dari Malaysia itu. Oh. Karena kan pertama Kang Jenderal itu kan nikah ke jin itu. Betul, Ya, betul. jin-jin yang kemudian nikah ke bangsa kita sendiri yaitu Wibayamit disebut juga Ibu Sekar Arum. Nah, dari Sekar Arum ini punya anak di antaranya di sebelah yang 11 orang itu. Di antaranya yang kedua itu yang pertama Raden Arya Widata Tarikolo Pamina Cianjur, Pasaran Agung. Pasaran Agung. Ya. Nah, dari Pasaran Agung ini punya anak namanya Mas Angga Jibja nama kecilnya, yaitu Mbah Jeprah itu. Mbah Jeprah yang ada di atas itu. Betul. Mbah Jeprah itu kalau di sini itu namanya disebut Mbah Sairah. Ya, kembali lagi Pak Ustadz. Ya. Berarti Gunung Gelis ini ada sangkut paut dengan Mama Dalem Arya Tanudatar Cikundul. Karena kebetulan beliau cucunya Mbah Jeprah itu. Bisa dijelaskan Pak Ustadz, siapa Mbah Jeprah ini? Mbah Jeprah itu nama kecilnya Mas Angga Jibja. Mas Angga Jibja itu Mas siapa Angga Jibja. Pak Ustadz? Ya. Siapa itu Mbah Jeprah itu namanya juga sebut Mbah Sairah itu Mbah Sairah. Mbah Sairah itu dikatakan Sairah itu saya roh tukang lana, makanya Mbah Jeprah itu disebut dalam sejarah itu 31 nama. Makanya kalau kita hadoroh atau tawasul kepada orang-orang soleh itu kadang-kadang satu nama satu orang sebut 3 namanya banyak kan gitu misalnya kan gitu karena sesuai kata Rasul orang tua dulu itu diganti-ganti nama itu karena jangan sampai ketemu ilmunya. Betul. Makanya saya itu ada makam itu penjelasan kalau makam asli kan begitu. Kalau ini gitu. makam apa makam? Makam asli berarti asli, ya. Makam. Ya begitu Pak. Ya. Jadi emang Gunung Gelis ini identik dengan makam-makam waliullah ataupun makam aulia ya Pak. Ya, yang mungkin kan kalau kita lihat kan ada maksudnya kan bukan wali 9 sebetulnya kan wali itu kan banyak ya. Betul. Wali banyak. Cuma di antaranya ini ada pengembang dari ya khususnya daerah Cianjur, Nusantara lah umumnya kan gitu ya. Betul. Ini semua dari Jazirah Arab juga semua sama Betul. keturunannya. Istilahnya kan begitu. Terus Pak Ustadz bisa diperjelaskan yang ada di Gunung Gelis ini siapa aja Pak Ustadz itu Pak Ustadz? Yang pertama disebut ada Imam Maghribi. Imam Maghribi. Imam Maghribi itu disebut jelas Sultan Hud Rahmatullah, Sultan Bani Israel, disebut juga Syarif Abdullah Bani Israel, Zainal Husain gitu ya. Itu beliau itu dia itu dalam sejarah itu Raja Mesir. Waktu jadi Raja Mesir disebut Al-Misri. Al-Misri itu. Dari Mesir itu. Betul. Ya? Waktu di Mesir beliau punya anak 4. Pertama Pangeran Utara, kedua Syekh Ahmad Bakir, makamnya di Basra semua dua-duanya di Mesir, Basra itu. Ketiga Maulana Malik Ibrahim Gresik. Maka Maulana Malik Ibrahim disebut Syekh Maghribi. Ya Syekh Maghribi kemudian meninggal istri yang di Mesir nikah lagi ke ulang Pulau Jawa. Ke Ibu Rara Santang itu, Ibu Syekh Mudaim, adanya Prabu Santang, anaknya Prabu Siliwangi. Ya, dari Ibu Rara Santang itu punya 2 anak. Pertama Syekh Nurullah yang melanjutkan jadi Raja Mesir. Yang kedua Syekh Syarif Padatullah, Gunung Jati atau Gunung Sembung, Cirebon ya. Itu Syekh Syarif itu disebut Gunung Jati itu. Gitu ya. Jadi beliau itu ada di sini itu ikut istri istilahnya kan begitu beliau itu. Yang kedua di atas ada namanya disebut Syekh Ali Akbar. Itu siapa sosoknya? Syekh Ali Akbar itu beliau tuh anaknya Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Anaknya itu? Ya. Jadi kan Syekh Abdul Muhi ini punya anak istri itu 4. Dari 4 istri itu punya anak 4 jadi 16. Nah, Syekh Ali Akbar ini anak yang paling gede dari istri yang paling tua, Syekh Ali Akbar. Dari Syekh Abdul Muhi itu. Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Ibunya siapa Pak Ustadz? Ibunya Mas Teman Syah itu. Dari ibunya siapa? Ibunya ya Syekh Ali itu. Ibu Syekh Ali Akbar itu yang di Bangkok daerah Bangkok daerah itu daerah Pamijahan juga masih daerah Pamijahan. Terus yang selanjutnya itu Mbah Jeprah itu yang tadi kita udah bahas Mbah Jeprah itu beliau itu anaknya Raden Uta Tarikot Mabit Cianjur, Raden Uta Cikundul, Raden Arya Paring Sunan yang Goparo Segahera Manayasa itu. Jadi cuman yang Goparo itu kan isinya kan dari Pajajaran itu dari Pecikumun Banten itu. Kalau dari yang Goparo itu kan dari Isa Brosol juga sama dari Imam Maghribi juga sebetulnya kan sama. Dari Imam Maghribi juga ya. Ya. Nah, terus Pak Ustadz selain itu kan masih banyak ya Pak Ustadz ya. Ada memang kan di sini ada 17 semuanya 17. Raja Julkarnain, Syekh Muhyiddin Al-Arabi, Mbah Dato itu nama lain dari Ratu Agung Kartayasa. Mbah Dato itu kemudian
yang Jaya Diningrat, terus yang Jaga Raksa, ada juga Mama Yama, Mbah Jago. Mbah Jago. Mbah Jaga itu anaknya Pangeran Sake Citerep, Oh, Citerep Bogor. Iya, betul, betul. Anak Pangeran Senogiri, anak Sultan Pangeran Ahmad Jayakarta, Jakarta Jatinegara, Betul, betul. anaknya Sultan Hasanuddin Banten, Maulana Yusuf, Betul. Kesultanan Banten, anak Sultan Hasanuddin, anak Sunan Gunung Jati Cirebon, Betul. begitu. Jadi Cirebon. Ya. Ini riwayat pertama Gunung Gelis dibuka untuk umum dan untuk tempat-tempat ziarah dari kapan tuh, Betul. Pak Ustadz? Jadi sebetulnya begini, kalau seperti yang itu sebenarnya dari dulu juga sudah ada. Makanya kalau nggak salah itu kalau ke kita di sini itu tuh ke penunggu katakanlah juru kunci tadi kasarnya itu kita tuh 18 sebetulnya. Ke-18. Oh, generasi. Ke-18 penjaga istilahnya kan, yang menjaga betul, satpamnya istilahnya kan Ya, gitu. ya, Ke-18. kepercayaan, betul. Cuman resminya Bu dibuka itu sesuai ini di brosur itu ada bukti tahun ya? 1978 nih, 1978 ada 1978. Bisa dilihatin nih brosurnya, Pak Ada Ustadz? 1978. Oke. Ya, sebelahnya. Nah, gitu ya. Nah, Siap. itu jadi di atas itu ada juga peninggalan prasasti di atas juga ada. Oh, ada prasasti? Ada itu di dalam musola masih di atas ada. Ada itu telapak kaki. Oh, itu telapak kaki siapa itu, Pak? Itu ada kita yang ada dua versi, cuman yang kita yang ambil yang kedua yaitu patilasanya Prabu Kian Santang. Oh. Versi kupit ada bekas tongkat, jangan dua kaki, bekas surat hajat ya. Itu ada di dekat di musola, situ atas itu ada. Nah itu makanya di sini ada namanya patilasan di sini namanya di sini disebut Gagak Lumayung. Oh, ada juga Gagak Lumayung. Namanya Gagak Lumayung di sini tuh. Nama lain dari pada Prabu Kian Santang itu disebut yang Gagak Lumayung, di sini ada makomnya, patilasannya ada. Terus kemudian ada bekas dikirnya Kutubul Aulia Kang Jantua Sabukari Al-Baghdadi itu. Oh, ada di atas. Ada ya semua yang ada di atas. Ya. Ada juga peninggalan dari barang-barang itu ada semacam keris ada keris di atas. Ada keris, kemudian ada juga ada foto-foto yang lain ada, kemudian tumbak ada. Betul. Siap, Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, makom ini kan sering dikunjungi oleh penjara. Ya. Dari mana aja itu, Pak Ustadz, kebanyakan, Pak Ustadz? Alhamdulillah, kalau sekarang itu dari yang dekat juga banyak sekarang tuh. Oh, banyak. Alhamdulillah. Ya. Kalau dulu tahun 2005 ke sana itu jarang. Jarang ya. Dari Aceh, dulu dari Aceh. Dari pesantren Tomim ada dari Aceh itu, kemudian dari Lok Semawe ada, dari Melabuh ada yang dari Nias, dari Medan ada, tuh dari Sumatera Utara dari Medaling ada, Trutung, terus dari Lampung, Lampung Barat, Tanjung Karang, terus dari Kalimantan Timur, Kalteng, Palangkaraya itu ada, dari Sulawesi. Pernah juga rombongan dari Papua. Papua pernah ke sini, Pak Ustadz? Papua, iya. Wah, itu tahu dari mana mereka itu, Pak Ustadz? Ya, katanya sih impornya ada yang dari Mimpi. Oh, dari Mimpi. Gitu. Ada yang dari wasilah-wasilah ya, gitu. Betul. Ada juga yang pernah yang dari Brunei datang. Ada dari Brunei ya, Pak Ustadz ya. Rata-rata para penjara ke sini bertujuan untuk apa itu, Pak Ustadz, rata-rata? Ya, makanya di sini kadang-kadang kalau kita jarah itu harus istilahnya izin itu karena kita bukan kita bisa artinya ya. Betul. Artinya cuma kita mengarahkan. Menghargai. Karena betul. Jarah itu jangan sampai kena musyrik itu. Betul. Nah, tujuannya memang kebanyakan mendoakan saja. Mendoakan. Cuman kadang-kadang ya yang namanya manusia biasa lah, kita kadang-kadang ada implik-impliknya begitu. Cuma kita meluruskan saja. Meluruskan jangan sampai karena kita mendoakan saja. Karena kalau para wali itu udah dijamin sama Allah. Kalau kita mendoakan para yang soleh itu kembali kepada kita sebetulnya amal itu. Begitu. Makanya kita hanya meluruskan saja, silakan berdoa, mendoakan saja kepada orang-orang soleh. Insya Allah itu kepada kita kembalinya juga kebaikan itu kan gitu. Terus Pak Ustadz, yang jarah itu kebanyakan malam-malam tertentu katanya. Malam apa aja itu Pak Ustadz? Dan bulan apa Pak Ustadz itu? Kalau dulu sekarang dulu sebetulnya, kalau sekarang sih udah merata lah. Cuman memang ada perbedaan juga. Malam Selasa dan malam Sabtu. Oh, di sini. Malam Sabtu. Karena nggak ada dalam tradisi dari dulu begitu. Tradisi begitu, ada malam Selasa, malam Sabtu begitu. Karena mungkin malam Selasa itu kan Nabi Sulaiman mungkin kerajaannya mungkin mungkin
syariatnya hakikat kepada Allah, minta kekayaan yang berkah, barokah begitu. Berkah barokah ya. Mungkin ya itu kan berdasarkan kepercayaan saja sebetulnya. Betul, Kembali betul, kepada Pak Ustadz. hatinya masing-masing gitu kan. Terus Pak Ustadz katanya emang yayasan ini beryayasan Pak Ustadz ya? Ya, yayasan. Awal mula buka yayasan itu kapan Pak Ustadz itu? Kalau kita mah yayasan itu dibentuknya 2014. Oh, 2014. Kalau yayasan mah 2014. Nama yayasan ada Sultan Ali Abdurrahman. Kebetulan saya ketuanya mungkin begitu. Ya betul, betul Pak Ustadz. Saya kemarin kan ke atas melihat-lihat Pak Ustadz, itu emang bersih, itu sistem perawatannya bagus banget Pak Ustadz ya. Itu ada yang ngelola Pak Ustadz? Ada, memang kita punya teman-teman, saudara-saudara yang dari turunan semua ya Pak Ustadz ya? Ya, dari turunan enggak juga sih, enggak. maksudnya teman-teman baik kita semua, saudara-saudara kita baik semua tim, lah. ya. Jadi mereka peduli. Ya, betul. Ya silakan Kang, katanya kita sama-sama urus lah. Kalau kita bukan kita lagi, siapa lagi yang urus? Pokoknya kita sama-sama diurus. Alhamdulillah teman-teman dan saudara itu yang dari Bogor, dari Cipanas itu yang urus itu alhamdulillah. Betul Pak Ustadz ya. Terus Pak Ustadz katanya sering ada haul juga Pak Ustadz ya? Kita rutin setahun sekali, alhamdulillah. Kalau kegiatan di sini itu di atas sekarang itu haul, Maulid Nabi, Isra Miraj Nabi ada juga udah rutin sekarang. Udah rutin ya. Udah rutin, setiap tahun udah rutin. Ada terus ya, Alhamdulillah. Nah, untuk Maulid sekarang acaranya ada Pak Ustadz? Ada. Nah, Kalau kapan tuh, Pak acara di atas itu suka beda. Kalau tanggal 20 ini, hari Rabu malam Kamis yang akan datang itu acara dibawa di sini. Oh, jadi pemirsa malam Rebo sekarang Pak Ustadz dengan yayasannya mau ngadain mauludan di rumahnya Pak Ustadz di sini ya? Masjid dah, di masjid ya, Masjid Jami sini. Masjid Jami. Nah, kemudian hari Minggunya di atas. Oh, hari Minggu di atas. Hari Minggu yang akan datang Oke, di atas. siap. Hari Minggu di atas, insya Allah. Itu kebanyakan yang datang Ada banyak dari luar lah. dari luar, dari Pak Ustadz luar, ya? dari luar, Betul. dari Bogor, Tangerang juga ada, Jakarta ada. Bersolawat Pak Ustadz ya. Bersalawat ya, Oke. bermunajat kepada Allah aja gitu. Terus Pak Ustadz, tanggapan Pak Ustadz menyangkut Gunung Gelis untuk kepada pemerintah sekitar ataupun dinas terkait gimana Pak Ustadz? Harapan Pak Ustadz ini? Harapan saya itu begini sebetulnya kan ya, kita kembali kepada sejarah gitu, karena kan kita negara para pahlawan, para pendiri bangsa ini, terutama Bapak Proklamator Paduka Presiden Bung Karno mengakui bahwa Indonesia itu tidak lepas dari para alim ulama, para kiai dulu itu, para santri. Maka Bung Karno dengan sejujur-jujurnya dalam hatinya mengatakan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa akan begitu. Jadi Indonesia itu dengan jasa para pahlawan, para wali, makanya kata kita jas hijau, jangan melupakan jasa-jasa para alim ulama. Betul. Itulah. Dan yang kedua juga jas, kata Bung Karno, jas merah, jangan melupakan sejarah. Ya, makanya khususnya untuk pemangku di Cianjur, khususnya umumnya nasional, tolonglah peduli kepada kepada tempat-tempat bersejarah, budaya, purbakala. Ya, salah satu yang di Gunung Gelis ini khususnya betul. Ya dalam halnya yang berkaitan dengan pariwisata tadi gitu, dinas pariwisata. Betul. Makanya khususnya kepada dinas pariwisata, tolong, ini kan sebetulnya kalau dikelola itu aset juga sebetulnya. Aset. Makanya kita di sini pengurus mengusulkan, ya mungkin ini sekarang baru melalui lisan ya. Mungkin ke depan kita ada tulisan. Mungkin kita akan mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Cianjur, dalam hal ini mungkin dinas pariwisata, untuk berkunjung ke Gunung Gelis, diantaranya salah satunya, bukan semua kan gitu. Makanya kata tak mungkin ada kita, Indonesia nggak bakal merdeka kalau ada para wali. Kalau nggak merdeka, jangankan usaha, salat juga nggak benar kan gitu. Makanya kata Bung Karno, jas merah, jangan melupakan sejarah itu begitu. Makanya saya itu mengharapkan kepada pemerintahan Cianjur khususnya dalam hal ini, dan dinas pariwisata, tolonglah berkeliling di daerah Cianjur lah, untuk mencari tempat-tempat religi untuk dikembangkan, dan cuman di hal itu diarahkan juga. Maksudnya jangan wisata yang begitu aja yang dikembangkan, wisata religi. Nah, itu maksudnya begitu. Maksud begitu. Terima kasih Pak Ustadz. Para pemirsa Warta Desa TV, demikian sejenak bincang-bincang dengan salah seorang tokoh Gunung Gelis, yaitu Ustadz Encu Ajengan Encu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.